Ketika kita berbicara tentang istri-istri Rasulullah, kita sedang menyingkap kehidupan para wanita yang Allah pilih untuk menjadi pendamping manusia termulia sepanjang sejarah. Mereka bukan sekadar istri, tetapi ummul mukminin, ibu bagi kaum muslimin, teladan bagi para wanita, dan saksi perjalanan hidup Rasulullah dari masa kenabian hingga perjuangan menegakkan Islam. Namun, sebagaimana halnya dalam sejarah sahabat, tidak semua kisah yang beredar tentang mereka bisa dipercaya. Dalam ilmu sirah, suatu peristiwa hanya dapat diterima bila memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, jika kita mendengar kisah populer yang tidak tercantum dalam sirah nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman, besar kemungkinan riwayat tersebut lemah atau tidak syahih. Buku Sirah Nabawiyah menyajikan kisah hidup para ummul mukminin dengan penuh ketelitian. Dari Khadijah, istri pertama yang menjadi pendukung Rasulullah di masa awal dakwah, hingga Maimunah yang menjadi istri terakhir, setiap cerita menyingkap hikmah, kesabaran, dan keteguhan mereka. Melalui kisah mereka, kita belajar tentang kesetiaan, keikhlasan, kebijaksanaan, dan ketakwaan, teladan yang tetap relevan hingga hari ini. Mari kita menelusuri kehidupan para ummul mukminin dengan cahaya sirah yang otentik, agar teladan mereka menjadi bekal berharga bagi kita dalam menapaki kehidupan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja kisah mereka. Khadijah binti Khuwailid berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Ia lahir dari keturunan yang mulia, putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, salah satu tokoh terpandang di Makkah. Khadijah dikenal sebagai wanita yang suci, cerdas, berhati mulia, dan sangat dermawan. Ia juga seorang pedagang sukses. Dalam masyarakat Quraisy, Khadijah memiliki gelar kehormatan Ats-Tsahirah, wanita yang suci. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, lalu berpisah. Dengan Atiq bin A'idz Al-Makhzumi, lalu berpisah pula. Setelah itu ia memilih hidup menjanda, namun tetap menjadi wanita kaya dan terhormat. Pada usia 25 tahun, Muhammad sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, karena kejujurannya dalam berdagang. Ketika itu, Khadijah yang biasa mengirim kafilah dagang ke Syam sedang mencari sosok terpercaya untuk memimpin perniagaan. Ia mendengar reputasi Muhammad yang amanah dan bersih dari tipu daya. Khadijah lalu memintanya membawa dagangannya ke Syam, ditemani oleh budaknya, Maisarah. Dalam perjalanan ke Syam, Maisarah melihat banyak tanda keistimewaan Muhammad. Saat beliau beristirahat di bawah pohon, seorang rahib melihat dan berkata bahwa tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi terakhir. Muhammad berdagang dengan jujur, amanah, dan penuh keberkahan. Keuntungan yang dibawa jauh lebih banyak dibanding pedagang lain. Maisarah melihat tanda-tanda cahaya dan keberkahan dalam diri beliau. Sekembalinya ke Makkah, Maisarah menceritakan semua keutamaan Muhammad kepada Khadijah. Khadijah, meski banyak lelaki Quraisy terpandang yang melamarnya, tidak tertarik. Namun, ketika mendengar akhlak mulia Muhammad, ia merasa yakin inilah sosok yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Ia lalu menyampaikan niatnya dengan cara halus melalui sahabat dekatnya, Nafisah binti Munyah, yang kemudian menyampaikan kepada Muhammad. Rasulullah menerima dengan hati lapang, lalu membicarakan kepada paman-pamannya. Abu Thalib memimpin prosesi lamaran dan akad nikah. Pihak keluarga Khadijah diwakili oleh Amr bin Asad, paman Khadijah. Dalam majelis itu, Abu Thalib berkhutbah, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami keturunan Ibrahim dan menjadikan kami penjaga Baitullah serta pemimpin manusia. Sesungguhnya keponakanku ini, Muhammad bin Abdullah, tidak ada tandingannya di kalangan Quraisy. Ia memiliki kedudukan mulia, meski hartanya sedikit. Harta hanyalah bayangan yang akan lenyap. Maka, aku melamarkan Khadijah binti Khuwailid untuknya dengan mahar 20 ekor unta muda." Lamaran itu diterima,
dan Muhammad menikah dengan Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun, sementara beliau berusia 25 tahun. Pernikahan mereka penuh dengan cinta, sakinah, dan keberkahan. Khadijah adalah istri pertama Nabi, dan selama hayatnya, beliau tidak pernah menikahi wanita lain. Dari Khadijah lahir semua anak Rasulullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Abdullah. Khadijah selalu menjadi penopang utama Nabi, baik secara emosional maupun materi. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi pulang dengan gemetar dan penuh ketakutan. Khadijah lah yang menenangkan beliau dengan kalimat terkenal, "Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, menanggung yang lemah, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong dalam kebenaran." Ia bahkan menemani Nabi menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang seorang Nasrani dan ahli kitab, yang kemudian menegaskan bahwa Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan. Khadijah juga termasuk orang pertama yang beriman kepada Nabi, menjadikannya Ummul Mukminin pertama sekaligus orang pertama masuk Islam. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, di usia 65 tahun, setelah Rasulullah mengalami tekanan besar dari Quraisy. Tahun itu dikenal sebagai Am al-Huzn, tahun kesedihan, karena wafatnya Khadijah berdekatan dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah sangat berduka, sebab Khadijah adalah penolong terbesar, penenang hati, dan kekuatan utama beliau. Pernikahan Nabi dengan Khadijah menunjukkan keutamaan memilih pasangan karena akhlak dan kejujuran, bukan hanya harta atau keturunan. Mengajarkan bahwa perbedaan usia bukanlah penghalang kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga Nabi dan Khadijah adalah contoh keluarga sakinah yang berlandaskan cinta, kejujuran, dan saling mendukung dalam perjuangan. Setelah kepergian Khadijah binti Khuwailid, cinta pertama sekaligus penopang terkuat dakwah, rumah Rasulullah terasa sunyi. Beliau kehilangan sosok yang selalu menenangkan hatinya, tempat berbagi suka dan duka, serta wanita agung yang selalu berdiri di sisinya ketika semua orang menjauh. Namun, perjalanan risalah tidak berhenti. Rasulullah tetap harus bangkit, tetap harus melangkah, dan tetap harus menunaikan amanah besar yang dititipkan Allah kepadanya. Dalam kesedihan yang mendalam itulah, Allah takdirkan hadirnya seorang wanita lain yang kelak menjadi istri kedua beliau. Seorang wanita sederhana, berhati lembut, penuh kesetiaan, dan memiliki keimanan yang tulus. Ia bukan wanita muda, bukan pula wanita berharta. Tapi ia hadir dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dan dengan cinta yang meneduhkan. Dialah Saudah binti Zam'ah. Beberapa hari setelah wafatnya Khadijah, pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah. Saudah sebelumnya adalah istri As-Sakran bin Amru, sepupunya sendiri. As-Sakran termasuk orang-orang yang beriman di awal dakwah. Bahkan ia ikut hijrah bersama Saudah ke Habasyah. Namun tak lama kemudian, As-Sakran wafat dan meninggalkan Saudah dalam keadaan tua, miskin, dan tanpa penopang. Saudah pun berada dalam posisi sulit. Jika kembali ke keluarganya yang musyrik, ia akan diseret kepada kemurtadan. Namun jika tetap sendiri, ia akan hidup tanpa perlindungan. Dalam kondisi itulah, Rasulullah datang dengan penuh kasih sayang. Beliau menikahi Saudah bukan karena kecantikan atau harta, sebab Saudah adalah wanita tua dan sederhana. Akan tetapi beliau menikahinya demi menjaga kehormatannya, melindunginya dari keluarganya yang musyrik, dan sebagai bukti kepedulian Rasulullah kepada kaum wanita yang lemah. Setelah wafatnya Khadijah, rumah tangga Rasulullah terasa sunyi. Beliau memang menikahi Saudah binti Zam'ah untuk menjaga dan melindungi seorang janda muslimah. Namun Allah telah menyiapkan sosok lain yang kelak akan menjadi cahaya ilmu bagi umat. Rasulullah pernah bermimpi,
Dalam mimpinya, malaikat datang membawa seorang gadis dengan wajah berseri dibalut kain sutra putih. Malaikat berkata, "Ini adalah istrimu." Ketika kain itu dibuka, ternyata wajah gadis itu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah bersabda, "Aku diperlihatkan engkau dalam mimpi sebanyak 2 kali. Malaikat membawamu dengan kain sutra." Lalu ia berkata, "Ini adalah istrimu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mimpi para nabi adalah wahyu, dan dari sinilah Allah memberi isyarat bahwa Aisyah kelak akan menjadi istri beliau. Pada tahun ke-11 kenabian, 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah melamar Aisyah. Saat itu, Aisyah masih berusia 6 tahun dan baru akan tinggal bersama beliau setelah hijrah ketika berusia 9 tahun. Ketika Rasulullah menyampaikan lamaran, Abu Bakar Asy-Siddiq sempat bingung. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pantas engkau menikahi Aisyah, padahal ia sudah dijanjikan kepada Jubair bin Mut'im?" Rasulullah menjawab dengan lembut bahwa perjodohan itu tidak menghalangi lamaran beliau. Maka Abu Bakar pun menemui keluarga Mut'im. Namun, keluarga Mut'im yang masih musyrik khawatir jika menikahkan anak mereka dengan Aisyah, maka mereka akan dipengaruhi oleh Islam, maka perjodohan itu dibatalkan. Mendengar itu, Abu Bakar pun lega, lalu kembali kepada Rasulullah dan berkata dengan penuh ridha, "Wahai Rasulullah, aku serahkan Aisyah kepadamu." Meskipun akad nikah telah dilakukan di Makkah, Aisyah baru hidup bersama Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. 7 bulan setelah hijrah, pada bulan Syawal, Aisyah yang saat itu berusia 9 tahun, resmi tinggal bersama beliau. Rasulullah membangun rumah tangga bersamanya dengan penuh kasih sayang. Aisyah masih muda, ceria, dan sering menunjukkan sifat anak kecilnya, namun Rasulullah melayaninya dengan sabar dan penuh cinta. Aisyah tumbuh menjadi istri yang paling dicintai Rasulullah. Beliau kerap menunjukkan kasih sayang secara terbuka, hingga para sahabat mengetahuinya. Dalam sebuah momen, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau sedang ridha kepadaku dan kapan engkau marah." Aisyah terkejut lalu bertanya, "Dari mana engkau mengetahuinya, wahai Rasulullah?" Beliau tersenyum dan menjawab, "Jika engkau ridha, engkau berkata, 'Demi Rabb Muhammad.' Tetapi bila engkau marah, engkau berkata, 'Demi Rabb Ibrahim.'" Aisyah pun tersenyum malu, lalu berkata, "Benar, wahai Rasulullah. Tapi demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan cintaku kepadamu dalam keadaan apapun." Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah memiliki hikmah besar. Karena menikah di usia muda, Aisyah dapat mendampingi beliau hingga akhir hayat, menyaksikan kehidupan rumah tangga Nabi secara detail, dan menjadi gudang ilmu bagi umat. Dari Aisyah, ribuan hadis diriwayatkan. Ia memahami hukum, akhlak, bahkan kehidupan pribadi Rasulullah yang tidak diketahui orang lain. Imam Az-Zuhri berkata, "Seandainya ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh istri Nabi dan seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah lebih utama." Demikianlah, dari rumah tangga Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha, lahirlah lautan ilmu yang menjadi cahaya sepanjang zaman. Beliau bukan hanya istri yang dicintai, tetapi juga saksi hidup perjalanan Rasulullah, penjaga rahasia, guru bagi para sahabat, dan perawi hadis yang menjadi pedoman umat. Dengan kecerdasan, keteguhan hati, dan cintanya yang tulus kepada Rasulullah, Aisyah tumbuh menjadi salah satu wanita agung dalam sejarah Islam. Hingga hari ini, namanya tetap harum, doanya tetap dikenang, dan ilmunya terus mengalir menerangi umat. Aisyah radhiyallahu anha bukan sekadar istri Nabi, tetapi cahaya ilmu bagi seluruh generasi setelahnya. Di antara istri-istri Rasulullah, ada seorang wanita yang dikenal dengan julukan indah, Ummul Masakin, ibu bagi orang-orang miskin. Ia adalah Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harits Al-Hilaliyah, wanita Quraisy yang lahir dari kabilah Bani Hilal. Sejak muda, Zainab sudah dikenal sebagai sosok dermawan.
Tangannya senantiasa terbuka untuk orang miskin. Hatinya selalu dipenuhi kasih sayang bagi mereka yang lemah dan terlupakan. Sebelum menjadi Ummul Mukminin, Zainab menikah dengan Ubaidah bin Al-Harits bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah, salah seorang yang pertama masuk Islam dan termasuk pejuang mulia dalam barisan kaum muslimin. Namun kebahagiaan rumah tangga itu tidak berlangsung lama. Dalam Perang Badar, Ubaidah tampil gagah berani di medan laga, hingga terlibat duel sengit dengan Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah berhasil melukai musuhnya, tetapi dirinya juga terkena luka berat. Luka itu membawanya pada kesyahidan di jalan Allah. Zainab pun mendapati dirinya sebagai seorang janda muda, dengan beban hidup berat yang harus ia tanggung seorang diri. Melihat kesendirian dan kesulitan Zainab, Rasulullah dengan akhlaknya yang mulia datang mengulurkan tangan. Beliau menikahi Zainab pada tahun ketiga Hijriah untuk melindungi dan memuliakan seorang wanita beriman yang telah banyak berkorban demi Islam. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan cinta, tapi juga bentuk penghormatan Nabi terhadap keteguhan seorang muslimah yang sabar, serta penghargaan terhadap jasa suaminya yang gugur sebagai syahid. Namun, takdir Allah menentukan lain. Zainab binti Khuzaimah hanya sempat hidup bersama Rasulullah dalam waktu yang singkat. Riwayat berbeda-beda menyebutkan ada yang mengatakan 2 bulan, ada pula yang menyebut hingga 8 bulan saja. Setelah itu, Zainab wafat pada tahun ke-4 Hijriah dalam usia sekitar 30 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi al-Gharqad, menjadikannya salah satu istri Rasulullah yang paling awal kembali ke rahmat Allah setelah menetap di Madinah. Kepergiannya diselimuti duka, namun jejak kebaikannya tak pernah padam. Julukan Ummul Masakin tetap hidup, menjadi saksi bahwa kasih sayang seorang wanita syalihah bisa abadi melampaui usia. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, wanita dermawan yang hidupnya singkat, tetapi namanya harum sepanjang zaman. Hafsyah binti Umar adalah putri dari sahabat agung, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin di masa mendatang. Ia lahir dari seorang wanita mulia bernama Zainab binti Mad'aun. Sejak muda, Hafsyah dikenal berani, cerdas, dan rajin membaca. Ia mampu membaca dan menulis, sesuatu yang jarang dimiliki wanita Quraisy kala itu. Sifatnya yang tegas dan keteguhannya dalam beragama adalah cerminan ayahnya, Umar bin Khattab. Hafsyah menikah dengan seorang pemuda syalih bernama Khunais bin Hudzafa As-Sahmi, salah satu sahabat yang masuk Islam sejak awal. Mereka ikut hijrah ke Madinah dan hidup dengan penuh kesabaran. Tak lama setelah hijrah, Khunais ikut berperang dalam Perang Badar, lalu kembali ikut dalam Perang Uhud. Dalam jihad inilah ia terluka parah. Luka itu membawanya kepada syahid di Madinah. Hafsyah yang masih muda, berusia sekitar 18 tahun, mendapati dirinya menjadi seorang janda. Ia berduka namun tetap tegar. Umar bin Khattab, ayahnya, sangat bersedih melihat putrinya hidup sendirian tanpa penopang. Umar pun berusaha mencari pasangan yang layak bagi Hafsyah. Pertama, ia mendatangi Utsman bin Affan, yang baru saja kehilangan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Umar menawarkan Hafsyah kepadanya dengan penuh harapan, namun Utsman dengan halus menolak. Umar kemudian mendatangi Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah. Umar mengajukan tawaran serupa, tetapi Abu Bakar hanya terdiam, tidak memberi jawaban. Umar merasa hatinya sakit. Ia berkata, "Aku lebih sakit hati kepada diamnya Abu Bakar daripada penolakan Utsman." Namun ia tidak tahu bahwa Abu Bakar sebenarnya menyimpan rahasia. Ia telah mendengar dari Rasulullah bahwa Nabi berniat menikahi Hafsyah. Karena itu, Abu Bakar memilih diam agar tidak membuka rahasia Rasulullah. Tak lama kemudian, Rasulullah mendatangi Umar bin Khattab. Dengan penuh kelembutan, beliau bersabda, "Wahai Umar, maukah engkau menikahkah Hafsyah kepadaku?" Umar pun tersenyum lega, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia berkata dengan penuh keridaan, "Tentu, wahai Rasulullah,
Siapa lagi yang lebih layak bagi Hafsyah selain engkau? Setelah wafatnya Rasulullah, Hafsyah binti Umar radhiyallahu anha tetap menjaga kehormatan dan perannya sebagai Ummul Mukminin. Beliau dikenal sebagai wanita yang tegas, cerdas, dan sangat berpegang teguh pada Al-Quran. Bahkan, di masa kekhalifahan ayahnya Umar bin Khattab, mushaf Al-Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar disimpan di rumah Hafsyah. Dari simpanan inilah kemudian Utsman bin Affan melakukan penyatuan mushaf yang menjadi rujukan seluruh umat Islam hingga hari ini. Di antara cahaya rumah tangga Nabi, bersinar sosok mulia bernama Ummu Salamah, yang nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat. Ayahnya, Abu Umayyah Suhail bin Al-Mughirah, dijuluki Zad ar-Rakib, bekal para musafir, karena kedermawanannya. Siapapun yang bepergian bersamanya tidak perlu membawa bekal, sebab semuanya ia tanggung. Dari ayahnya inilah Ummu Salamah mewarisi sifat pemurah, cerdas, dan penuh wibawa. Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi, sepupu Rasulullah. Abu Salamah termasuk orang yang pertama masuk Islam dan rumah tangga mereka dihiasi dengan iman, cinta, dan kesabaran. Dari pernikahan itu lahirlah anak-anak mereka, Salamah, Umar, Zainab, dan Durrah. Mereka adalah pasangan pejuang. Bersama-sama mereka menanggung pahitnya pengorbanan di jalan Allah. Mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia, saat kaum muslimin disiksa di Makkah, lalu kembali hijrah ke Madinah. Namun takdir Allah berjalan. Dalam perang Uhud, Abu Salamah ikut berjuang hingga terluka parah. Luka itu kembali kambuh hingga akhirnya ia wafat sebagai syahid. Saat menjelang wafatnya, ia berpesan dengan penuh kelembutan kepada istrinya. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Dengan sabar, Ummu Salamah mengucapkan doa itu. Tetapi dalam hatinya ia bergumam lirih, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Baginya, Abu Salamah adalah suami yang terbaik. Setelah masa iddahnya berakhir, Rasulullah mendatangi Ummu Salamah. Lamaran itu datang sebagai bentuk penghormatan, sekaligus kasih sayang Allah yang menjawab doa Ummu Salamah. Namun ia sempat menyampaikan 3 keberatan kepada Rasulullah. Aku seorang wanita yang pencemburu. Rasulullah menenangkan, aku akan berdoa kepada Allah agar cemburumu hilang. Aku sudah berumur, tidak lagi muda. Rasulullah menjawab, aku pun tidak lagi muda. Aku memiliki banyak anak kecil yang akan menyulitkanmu. Rasulullah berkata penuh kelembutan, anak-anakmu adalah juga tanggunganku. Dengan jawaban penuh kasih itu, Ummu Salamah pun luluh. Ia menerima lamaran Rasulullah. Pernikahan agung itu berlangsung pada tahun ke-4 Hijriah, setelah wafatnya Zainab binti Khuzaimah. Ummu Salamah hidup di sisi Nabi sebagai sosok cerdas, bijaksana, dan penuh pertimbangan matang. Rasulullah sering meminta pendapatnya dalam urusan-urusan besar. Salah satu momen yang paling bersejarah adalah perjanjian Hudaybiyah. Saat itu, para sahabat enggan menyembelih hewan kurban setelah perjanjian yang terasa berat bagi mereka. Rasulullah kembali ke kemahnya dengan penuh kesedihan. Ummu Salamah dengan tenang memberi saran, wahai Rasulullah, keluarlah dan jangan berkata sepatah kata pun kepada mereka. Mulailah engkau menyembelih hewan kurbanmu sendiri. Jika mereka melihatmu, mereka pasti akan mengikuti. Rasulullah menuruti nasihat itu. Dan benar, para sahabat segera berbondong-bondong melaksanakan perintah. Dengan hikmahnya, Ummu Salamah telah menjadi sebab teratasinya krisis besar di antara para sahabat. Setelah Rasulullah wafat,
Ummu Salamah masih hidup cukup lama dan menyaksikan berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai istri Nabi yang panjang umur dan menjadi sumber ilmu bagi para tabi'in serta sahabat-sahabat yang lebih muda. Ummu Salamah meriwayatkan sekitar 378 hadits dari Rasulullah. Banyak ulama, tabi'in, dan sahabat datang menimba ilmu darinya seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan lainnya. Riwayat-riwayatnya banyak menjadi rujukan dalam fikih, terutama yang berkaitan dengan masalah wanita, rumah tangga, dan ibadah. Pada masa fitnah besar antara kaum muslimin, termasuk peristiwa Perang Jamal, Ummu Salamah menunjukkan sikap bijaksana. Ia menolak untuk ikut serta dalam perang tersebut, meskipun Aisyah radhiyallahu anha terlibat. Ummu Salamah justru berusaha menasihati umat agar tidak berpecah belah dan menegaskan bahwa perempuan lebih baik tinggal di rumah. Beliau dianggap sebagai penyejuk umat di masa-masa penuh konflik. Ummu Salamah adalah istri Nabi terakhir yang wafat setelah istri-istri lain mendahuluinya. Ia wafat pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, tepatnya pada tahun 62 Hijriah. Beliau dimakamkan di Baqi' al-Gharqad, Madinah. Saat wafat, beliau berusia sekitar 84 tahun. Ummu Salamah adalah sosok yang bukan hanya menjadi pendamping mulia Rasulullah semasa hidupnya, tetapi juga menjadi penjaga warisan ilmu, penasehat umat, dan teladan kebijaksanaan setelah beliau wafat. Zainab binti Jahsy adalah putri bibinya Rasulullah dari keluarga Quraisy yang mulia dan terhormat. Ia sebelumnya menikah dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi. Namun, pernikahan itu tidak berjalan harmonis karena perbedaan karakter dan ketidakcocokan, sehingga Zaid berniat menceraikannya. Peristiwa ini terjadi ketika masyarakat Muslim mulai menunjukkan ketundukan mereka kepada Rasulullah, namun di sekelilingnya masih ada musuh, munafik, dan orang-orang lemah imannya yang bisa terpengaruh oleh isu-isu rumah tangga Nabi. Rasulullah pada awalnya merasa bimbang. Beliau ingin agar Zaid tidak terburu-buru menceraikan Zainab, khawatir hal itu menimbulkan fitnah atau dampak negatif bagi umat. Namun Allah menegur keraguan-raguan Nabi melalui wahyu. Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, sedangkan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Al-Ahzab 37. Dengan petunjuk ini, Zaid pun menceraikan Zainab. Setelah masa iddahnya selesai, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Pernikahan ini bukanlah keputusan pribadi, tetapi perintah langsung dari Allah untuk menghapus tradisi lama yang salah dan menegakkan syariat. Pernikahan ini terjadi di masa pengepungan Bani Quraisyah saat umat Muslim menghadapi ujian sosial dan politik. Dengan menikahi Zainab, Rasulullah menunjukkan, satu, anak angkat tidak memiliki status seperti anak kandung, sehingga umat Muslim diperbolehkan menikahi mantan istri anak angkat setelah cerai. Dua, hukum dan syariat harus ditegakkan melalui tindakan nyata, bukan hanya perkataan. Allah menegaskan, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Al-Ahzab ayat 37. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi umat. Islam tidak hanya menghapus kebiasaan yang salah, tetapi juga membimbing masyarakat melalui contoh tindakan Nabi. Pernikahan Zainab mengajarkan umat tentang keadilan, keberanian menjalankan hukum Allah, dan kehormatan seorang wanita yang diperlakukan dengan mulia. Sebagai istri Nabi, Zainab menunjukkan kesabaran dan ketaatan. Beliau menjadi simbol penghapusan tradisi lama yang merugikan, sekaligus menegaskan kedudukan Nabi sebagai penutup nabi-nabi dan pemimpin umat. Dengan langkah ini, umat Muslim menyaksikan bagaimana syariat diwujudkan melalui kehidupan nyata, dan bagaimana seorang wanita yang terhormat dapat menjadi bagian dari perubahan sosial dan spiritual yang besar. Zainab binti Jahsy wafat pada tahun 62 Hijriah.
Artinya beliau hidup cukup lama setelah wafatnya Nabi. Beliau dimakamkan di Madinah dan namanya terus dikenang sebagai salah satu Ummahatul Mukminin yang mulia. Tahun ke-6 Hijriah terjadi sebuah peristiwa besar yang kelak membawa keberkahan besar bagi kaum muslimin, Perang Bani Al-Mushtaliq. Kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Bani Mushtaliq, sebuah kabilah besar yang dipimpin oleh Al-Harits bin Abi Dhirar. Dalam pertempuran itu kaum muslimin meraih kemenangan. Banyak tawanan ditangkap, termasuk perempuan dan anak-anak. Di antara tawanan itu, ada seorang wanita yang penuh wibawa, putri sang pemimpin kabilah, bernama Juwairiyah binti Al-Harits. Ia jatuh sebagai tawanan Sabit bin Qais bin Syammas. Dalam keadaan terikat sebagai tawanan perang, Juwairiyah merasakan beban berat yang menghimpit kehormatan dirinya. Meski seorang putri bangsawan, kini ia tak berdaya. Namun cahaya iman perlahan menuntunnya. Dengan penuh kesedihan, Juwairiyah datang kepada Rasulullah. Ia memohon agar beliau membantu membebaskannya melalui mukatabah, tebusan dengan membayar. Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu, di balik air mata itu ada seorang wanita mulia yang sedang menanti jalan keluar. Dengan kelembutan seorang nabi, beliau berkata, "Maukah engkau aku lunasi tebusanmu, lalu engkau menjadi istriku?" Sejenak, Juwairiyah terdiam. Air matanya menetes, bukan lagi karena kesedihan, tapi karena harapan yang terbuka. Dengan hati yang ikhlas, ia menerima lamaran Rasulullah. Maka Rasulullah menikahinya. Berita ini mengguncang kaum muslimin. Begitu para sahabat mengetahui bahwa Juwairiyah kini adalah istri Rasulullah, mereka berkata dengan penuh rasa hormat, "Bagaimana mungkin kita menawan kerabat istri Rasulullah?" Maka lebih dari 100 keluarga Bani Mushtaliq dibebaskan. Tawanan yang sebelumnya ditahan, kini pulang dengan penuh kehormatan. Peristiwa itu benar-benar mengubah keadaan. Yang tadinya penuh dendam dan luka, kini berubah menjadi pintu hidayah. Banyak dari kaum Bani Mushtaliq kemudian masuk Islam dengan hati yang tulus, termasuk ayah Juwairiyah sendiri, Al-Harits bin Abi Dhirar, yang awalnya datang ke Madinah untuk menebus putrinya, justru masuk Islam bersama kaumnya. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak mengetahui seorang wanita yang lebih banyak mendatangkan keberkahan bagi kaumnya daripada Juwairiyah." Dengan satu pernikahan, lebih dari 100 tawanan dimerdekakan. Dengan satu ikatan suci, sebuah kabilah besar luluh hatinya dan mendekat kepada Islam. Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha kemudian hidup mulia sebagai Ummul Mukminin, menyertai Rasulullah dalam dakwah hingga beliau wafat di Madinah pada masa kekhalifahan Muawiyah sekitar tahun 56 dalam usia lebih dari 60 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi Al-Gharqad bersama istri-istri Nabi lainnya. Di antara istri-istri Rasulullah, ada seorang wanita mulia yang kisah hidupnya syarat dengan ujian, kesabaran, dan keberanian. Ia adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, putri dari Abu Sufyan bin Harb, pemimpin besar Quraisy, yang pada waktu itu merupakan musuh terkuat Islam. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Habibah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsh, saudara dari Ummu Salamah. Ketika Islam ditekan keras di Makkah, keduanya ikut berhijrah ke Habasyah, mencari perlindungan di bawah Raja Adil, Najasyi. Namun, cobaan berat menimpa. Ubaidillah bin Jahsy murtad, masuk agama Nasrani, lalu meninggal dunia dalam kekafiran. Ummu Habibah tiba-tiba menjadi janda di negeri asing tanpa keluarga, jauh dari tanah air, hanya bersama kaum muslimin yang hijrah. Di saat itu, ia tetap teguh menjaga keimanan. Ia bercerita bahwa dalam tidurnya, ia bermimpi ada seseorang berkata kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin." Ia pun terbangun dengan rasa heran, namun ia menyimpan mimpi itu di hatinya.
Ketika berita tentang kondisi Ummu Habibah sampai kepada Rasulullah, beliau menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Rasulullah mengirim Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi, membawa surat dakwah sekaligus mengajukan lamaran untuk Ummu Habibah. Raja Najasyi dengan penuh penghormatan menyampaikan lamaran itu kepada Ummu Habibah. Dalam riwayat disebutkan, ketika kabar lamaran itu sampai kepadanya, Ummu Habibah menangis penuh haru, lalu berkata, Allah telah menggantikan bagiku yang lebih baik daripada Ubaidillah. Ia menerima dengan penuh rasa syukur. Maka pernikahan pun dilangsungkan di negeri Habasyah, dipimpin langsung oleh Raja Najasyi. Najasyi memberikan mahar dari pihak Rasulullah sebesar 400 dinar, jumlah mahar yang sangat besar kala itu. Pernikahan ini menjadi momen bersejarah, sebuah ikatan suci yang terjadi di tanah asing, namun membawa keberkahan bagi Islam. Setelah beberapa waktu, Ummu Habibah berangkat ke Madinah. Rasulullah menyambutnya dengan penuh cinta, dan ia pun hidup mulia di sisi beliau sebagai Ummul Mukminin. Pernikahan ini bukan hanya menyelamatkan seorang wanita mukminah dari keterasingan, tapi juga memiliki makna politik yang mendalam. Ia adalah putri Abu Sufyan, musuh terbesar Rasulullah saat itu. Dengan menjadi menantu Rasulullah, Abu Sufyan tidak lagi bisa sepenuhnya bersikap keras terhadap beliau. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan, pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah menjadi salah satu sebab Abu Sufyan kemudian melunak, meskipun ia masih dalam kekafiran hingga Fath Makkah. Salah satu kisah terkenal terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan datang ke Madinah untuk memperpanjang perjanjian damai dengan Rasulullah. Ia masuk ke rumah putrinya, Ummu Habibah. Saat Abu Sufyan hendak duduk di atas alas tidur Rasulullah, Ummu Habibah segera menariknya menjauh. Abu Sufyan terkejut dan berkata, "Wahai anakku, apakah engkau menghalangi aku duduk di atas tempat tidur ini? Apakah engkau lebih memilih alas tidur ini daripada aku?" Dengan penuh iman, Ummu Habibah menjawab tegas, "Ya, ini adalah alas tidur Rasulullah, sementara engkau masih musyrik yang najis. Aku tidak rela engkau duduk di atasnya." Peristiwa itu menunjukkan keteguhan imannya. Meski ayahnya adalah penguasa Quraisy, ia mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di atas hubungan darah. Setelah wafatnya Rasulullah, Ummu Habibah tetap hidup sebagai Ummul Mukminin, menjaga kehormatan dan menyampaikan hadis-hadis dari beliau. Di antara hadis yang diriwayatkannya adalah Rasulullah bersabda, "Barang siapa salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga." Hadis riwayat Muslim. Ia meriwayatkan sekitar 65 hadis dari Rasulullah, menjadi sumber ilmu bagi generasi setelahnya. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijriah pada masa kekhalifahan saudaranya, Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam usia sekitar 70 tahun. Ia dimakamkan di Baqi al-Gharqad, Madinah, bersama istri-istri Nabi lainnya. Syafiyah binti Huyai bin Akhthab radhiyallahu anha berasal dari keturunan mulia Bani Israel, putri dari Huyai bin Akhthab, pemimpin besar Bani Nadhir. Sejak kecil ia tumbuh dengan kehormatan sebagai putri seorang tokoh terkemuka Yahudi di Madinah. Namun, takdir membawanya pada jalan yang penuh ujian. Ayahnya Huyai adalah salah satu tokoh Yahudi yang paling keras menentang Rasulullah. Bahkan, ia termasuk orang yang mendorong persekutuan Ahzab dalam Perang Khandaq untuk memerangi umat Islam. Setelah pengkhianatan Bani Nadhir dan peristiwa Khaybar, kedudukan Syafiyah berubah total. Pada tahun ke-7 Hijriah, saat penaklukan Khaybar, Syafiyah menyaksikan kaumnya kalah, ayah dan suaminya terbunuh dalam peperangan. Dalam keadaan penuh kesedihan dan kehilangan, ia jatuh dalam tawanan kaum muslimin. Namun di balik duka itu datang cahaya rahmat. Rasulullah memilih Syafiyah untuk dirinya sendiri. Beliau memerdekakannya dari status tawanan, lalu dengan penuh kelembutan menawarkan, "Aku membebaskanmu, lalu aku menikahimu."
maka engkau memiliki pilihan. Bila engkau ingin aku lepaskan engkau kembali kepada kaummu, maka aku lakukan. Tetapi bila engkau ingin menerima Islam dan menjadi istriku, maka aku muliakan engkau." Air mata Syafiyah pun jatuh. Dengan tulus ia berkata bahwa ia telah melihat tanda kenabian pada diri Rasulullah sejak lama. Ia menerima Islam dan pernikahan itu dengan hati yang ikhlas. Pernikahan mereka berlangsung setelah Perang Khaybar dan walimahnya sangat sederhana. Rasulullah hanya menghidangkan kurma, keju, dan samin sebagai makanan. Namun walimah itu penuh barakah, karena dari situlah Syafiyah resmi menjadi bagian dari Ummahatul Mukminin. Syafiyah dikenal sebagai istri yang penuh kelembutan, sabar, dan memiliki kecantikan yang khas. Meski datang dari latar belakang Bani Israel, Rasulullah sangat memuliakannya. Ketika ada sebagian istri Nabi yang menyindir asal-usulnya sebagai seorang Yahudi, Nabi menegaskan, "Janganlah engkau mencela Syafiyah, karena ia adalah keturunan seorang nabi, pamannya seorang nabi, dan ia sendiri adalah istri seorang nabi." H.R. Al-Tirmidzi. Rasulullah memberikan perhatian khusus kepadanya. Dalam perjalanan pulang dari Haji Wada, saat Syafiyah menangis karena untanya lemah, Nabi mengusap air matanya dan berkata dengan lembut, "Tenanglah, hai Syafiyah." Syafiyah tetap setia sebagai seorang Ummul Mukminin. Ia hidup dengan penuh kehormatan, menjaga kedudukannya, dan tetap membela para sahabat Rasulullah. Ketika terjadi fitnah besar pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Syafiyah menunjukkan keberaniannya. Saat rumah Utsman dikepung pemberontak, Syafiyah mengirimkan air dan makanan untuk khalifah yang terzalimi itu, namun para pemberontak menghalangi bantuannya. Dengan penuh keberanian, Syafiyah berdiri di depan rumah Utsman dan membela kehormatan sang khalifah. Sikap mulianya ini membuat kaum muslimin semakin hormat kepadanya. Ia dikenal bukan hanya sebagai istri Rasulullah, tetapi juga sebagai wanita yang berilmu, cerdas, dan memiliki kedalaman iman. Syafiyah binti Huyai bin Akhtab wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sekitar tahun 50 Hijriah. Ia dimakamkan di Baqi' al-Gharqad, berdampingan dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Dengan wafatnya, umat Islam kehilangan seorang wanita mulia yang kisah hidupnya mengajarkan bahwa hidayah Allah mampu meruntuhkan kebencian, menghapus luka masa lalu, dan mengangkat derajat seorang wanita menjadi ibu bagi orang-orang beriman. Maimunah binti Al-Harith berasal dari keluarga terhormat Quraisy, putri Al-Harith bin Hazn Al-Hilali dan Hindun binti Auf bin Zurarah. Ia termasuk kerabat dekat Rasulullah dan memiliki hubungan yang erat dengan para sahabat utama. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Maimunah mengalami 2 kali pernikahan. Pertama, ia menikah dengan Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi, yang kemudian bercerai. Pernikahan keduanya dengan Abu Raham bin Abdul Uzza al-Amiri juga berakhir dengan wafatnya suami. Dengan demikian, Maimunah menjadi seorang janda. Meski mengalami ujian hidup, ia tetap dikenal sebagai wanita beriman, dermawan, dan selalu mendukung dakwah Islam. Pernikahan Rasulullah dengan Maimunah terjadi pada tahun ke-7 Hijriah setelah peristiwa Umrah Qada. Maimunah menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sebagai bentuk pengabdian dan cinta kepada beliau. Urusan pernikahan diatur oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan sekaligus ipar Maimunah yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Pernikahan berlangsung di daerah Sarif, sekitar 10 mil dari Makkah, sekarang dekat Tan'im. Mahar pernikahan adalah 400 dirham, dan walimah diadakan sederhana namun penuh barakah. Maimunah dikenal sebagai istri terakhir Rasulullah, sehingga beliau sering menyebutnya akhirun nisa, wanita terakhir yang dinikahi beliau. Maimunah dikenal sebagai sosok yang taat, lembut hati, dermawan, dan penuh kebaikan. Rasulullah memberikan pujian khusus. Maimunah adalah wanita yang paling baik di antara kami, paling bertakwa, dan paling menjaga silaturahmi.
Sifat utama Maimunah yang menonjol adalah ia sering menjadi penghubung Rasulullah dengan keluarga besarnya di Makkah. Melalui Maimunah, hubungan Rasulullah dengan keluarga besar Quraisy, terutama Bani Hilal dan Bani Makhzum, semakin erat. Riwayat-riwayat Syahih mencatat bahwa Maimunah wafat pada tahun 51 Hijriah, dimakamkan di Baqi al-Gharqad, Madinah, meninggalkan teladan hidup yang mulia bagi generasi Muslim berikutnya. Setelah Perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah, terjadi eksekusi terhadap laki-laki Bani Quraizah karena pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Wanita dan anak-anak mereka menjadi tawanan. Di antara para wanita itu ada Raihanah binti Zaid, seorang wanita dari Bani Nadhir yang sebelumnya menikah dengan seorang lelaki dari Bani Quraizah. Ketika pembagian tawanan dilakukan, Rasulullah memilih Raihanah dan membebaskannya. Beliau memperlakukannya dengan penuh kehormatan, bukan sekadar tawanan perang. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau menikahinya melalui akad nikah, sementara sebagian lain menyebutnya sebagai Walad, budak wanita atau tawanan perang yang melahirkan anak bagi tuannya. Raihanah, yang sebelumnya masih dalam tradisi Yahudi, kemudian dibimbing oleh Rasulullah untuk menerima Islam. Dengan hati yang ikhlas, ia memeluk agama Islam dan hidup mulia sebagai bagian dari keluarga Nabi. Kehidupannya dikenal penuh ibadah, zuhud, dan taat, menjadi teladan ketaatan dan kesederhanaan di tengah keluarga Rasulullah. 2 tahun kemudian, pada tahun 7 Hijriah, datang hadiah dari Al-Muqawqis, penguasa Mesir, sebagai penghormatan atas dakwah Rasulullah. Di antara hadiah itu terdapat Maryah Al-Qibthiyah, seorang wanita Koptik dari Mesir, bersama saudarinya Sirin. Rasulullah memilih Maryah untuk menjadi bagian dari rumah tangganya. Sebagai Walad, Maryah memiliki kedudukan mulia. Ia akan otomatis merdeka setelah wafat Rasulullah. Dari rahim Maryah lahirlah seorang putra yang diberi nama Ibrahim pada tahun 8 Hijriah. Kelahiran Ibrahim membawa sukacita luar biasa, mengingat semua putra Nabi sebelumnya wafat di usia kecil. Rasulullah menyambut kelahiran Ibrahim dengan penuh kasih sayang dan memerdekakan Maryah sebagai bentuk penghormatan. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Ibrahim wafat pada usia 16 atau 18 bulan di Madinah. Kesedihan Nabi begitu mendalam dan beliau bersabda, "Sesungguhnya mata ini berlinang dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami sangat bersedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehadiran Raihanah dan Maryah dalam rumah tangga Rasulullah memperlihatkan hikmah beliau dalam memperlakukan semua anggota keluarga dengan kasih sayang, menjaga kehormatan mereka, dan memberi kedudukan mulia bagi mereka, terlepas dari latar belakang sosial maupun status mereka sebelumnya. Kehidupan rumah tangga Rasulullah digambarkan penuh kesederhanaan, ketekunan, dan kesabaran. Meskipun memiliki banyak istri, beliau tidak pernah hidup dalam kemewahan atau berlimpah. Makanan sehari-hari sangat sederhana, adonan roti yang lebar dan tipis menjadi santapan utama. Bahkan hingga menjelang wafatnya, Rasulullah tidak pernah menyantap hidangan daging domba. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa dalam 2 bulan mereka hanya melihat hilal 3 kali dan tidak pernah menyalakan tungku api untuk memasak di rumah Rasulullah. Hidangan mereka hanya terdiri dari 2 hal, kurma dan air. Meski hidup serba kekurangan, istri-istri Nabi tetap sabar dan menjaga akhlak. Tidak pernah ada celaan atau caci maki, kecuali satu peristiwa kecil yang menjadi tuntunan bagi syariat. Allah menurunkan ayat, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat baik di antaramu.
Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Dalam ayat ini terlihat bahwa istri-istri Nabi memilih keridaan Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan kesenangan duniawi. Tidak terjadi pertengkaran hebat atau perebutan, meskipun poligami berjalan dengan banyak istri. Kasus ringan yang muncul tetap dalam batas kewajaran manusia, dan Allah menegur agar mereka tidak mengulanginya. Itulah awal turunnya surat At-Tahrim. Kehidupan rumah tangga Nabi menjadi teladan bagi umat. Kesederhanaan, kesabaran, keadilan, dan pengutamaan ridha Allah. Bahkan dibandingkan dengan kehidupan poligami di masyarakat modern yang menolak prinsip ini, rumah tangga Rasulullah menjadi bukti keadilan dan hikmah syariat poligami.